Persija mampu torehkan tren positif di 3 pekan BRI Liga 1 2024-2025. Terakhir, Persija mampu kalahkan Persis Solo 2-1 pada pekan ketiga BRI Liga 1 2024-2025 di JS, Sabtu 24 Agustus. Musa Sidibe sempat membawa Persis unggul lewat penalti, namun 2 gol Rio Matsumura, ex-pemain Persis, mengamankan kemenangan Persija. Dengan kemenangan ini, Persija memimpin klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Persis berada di posisi ke-17 tanpa poin. Di 3 pekan perdana BRI Liga 1 2023 hingga 2024 Persija Jakarta kerap mengandalkan beberapa pemain. Sejumlah pemain ini sukses membayar kepercayaan sang pelatih, Carlos Pena. Siapa saja mereka? Rio Matsumura. Mantan pemain Persis Solo ini memang tak bisa dianggap remeh. Dia menampilkan permainan solid di laga perdana BRI Liga 1 2024 hingga 2025 bersama Persija Jakarta. Salah satu penampilan terbaiknya tentu saja saat dia menyerangkan 2 gol ke gawang Persis Solo di pekan ketiga BRI Liga 1 2024 hingga 2025. 2 gol ini menjadi gol kemenangan bagi Persija Jakarta di laga tersebut. Gustavo Almeida layak menjadi satu dari 3 pemain andalan Persija Jakarta di BRI Liga 1 2024 hingga 2025. Dia berhasil menunjukkan kapasitasnya dengan mencetak hat-trick ke gawang Barito Putra. Ketika menghadapi Persita Tangerang dan Persis Solo di pekan kedua serta ketiga, Gustavo sejatinya berhasil menampilkan permainan yang apik, namun sayang dia belum mampu menyerangkan gol. Witan Sulaiman. Pemain berlabel Timnas Indonesia ini memang punya pengaruh besar di 3 laga awal Persija di Liga 1 musim ini. Witan Sulaiman kerap menciptakan sejumlah assist dan menjadi motor serangan Persija. Salah satu umpannya bahkan mampu membawa kemenangan buat Persija Jakarta saat berhadapan dengan Persis Solo. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, mengatakan ada 3 pemainnya yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. 3 pemain tersebut adalah Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Carlos Pena selepas laga Persija versus Persis Solo pada pekan ketiga Liga 1 2024-2025 di Jakarta International Stadium, JS, Sunter, Jakarta Utara, Sabtu, 24 Agustus 2024. Ketiga pemain itu memang sering dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Shin Tae-yong membutuhkan pemain itu untuk pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Dijadwalkan, Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, Kamis, 5 September 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 September 2024. Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman diminta Shin Tae-yong berkumpul di Jakarta pada 29 Agustus 2024. Adapun Shin Tae-yong dan staf pelatih Timnas Indonesia hadir dalam laga Persija versus Persis. Juru taktik asal Korea Selatan itu memantau Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Witan Sulaiman, dan penyerang Persis yakni Ramadan Sananta. Ramadan Sananta juga dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Shin Tae-yong sampai saat ini belum mengumumkan daftar pemain Timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dan Australia.
Namun bisa dipastikan, Shin Tae-yong hanya akan memanggil 26 nama saja. 12 nama pemain berasal dari Liga 1 2024-2025. Sedangkan 14 pemain lainnya yang berkarir di luar negeri. Bisa dibilang, Persija menjadi klub paling banyak yang menyumbangkan pemainnya ke Timnas Indonesia. Ia ada 3 pemain kami yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Mereka adalah Witan Sulaiman, Muhammad Ferrari, dan Rizky Ridho, kata Carlos Pena kepada awak media termasuk bolasport.com. Juru taktik asal Spanyol itu memberikan sebuah pesan kepada anak-anak asuhnya yang akan bertanding membela Timnas Indonesia. Carlos Pena berharap ketiga pemainnya itu bisa memberikan yang terbaik dan membantu Timnas Indonesia dalam laga melawan Arab Saudi serta Australia. Carlos Pena juga ingin ketiga pemainnya itu kembali ke Persija dalam keadaan yang baik. Terlebih selepas melawan Australia, Persija akan menghadapi PSBS Biak pada laga keempat Liga 1 2024-2025 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis, 12 September 2024. Saya mendoakan yang terbaik untuk ketiga pemain itu. Semoga mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Lalu saat kembali ke Persija, kondisi mereka dalam keadaan sehat, ucap Carlos Pena. Adapun Persija sukses meraih kemenangan atas Persis dengan skor 2-1. 2 gol Persija dicetak oleh Rio Matsumura pada menit ke-62 dan 74. Sementara gol Persis dicetak oleh Musa Sidibe pada menit ke-56. Kemenangan itu membuat Persija kini bertengger di puncak klasemen sementara Liga 1 2024-2025 dengan mengemas 7 poin. Rumput JS, Jakarta International Stadium, menjadi sorotan usai menggelar pertandingan Persija Jakarta melawan Persis Solo pada pekan ketiga Liga 1 2024 hingga 2025, Sabtu, 25 Agustus 2024. Pada pertandingan yang berakhir 2-1 untuk kemenangan Persija Jakarta tersebut, rumput JS memang tampak belum terlihat prima. Masih banyak bagian dari rumput JS yang mengering sehingga kurang sedap untuk dipandang mata. Selain itu, terlihat beberapa bagian lapangan yang sedikit bergelombang sehingga aliran bola sulit berjalan dengan lancar. Netizen pun turut berkomentar soal tidak bagusnya rumput JS yang menjadi kandang macan Kemayoran pada musim ini. Gol elit rumput sulit. Coba kalau rumputnya rata makin enak permainan Persija. YG nonton juga makin nikmat, tulis akun X Alejan Charles. Luar biasa, sayang kualitas rumput tidak memuluskan permainan Persija, tulis akun X Autia Rahman. Sebelumnya, rumput JS sempat diganti sebelum penyelenggarakan Piala Dunia U17 2023 lalu. Ketika itu, rumput JS dianggap belum memenuhi standar FIFA sehingga PSSI dan pemerintah memutuskan untuk penggantinya.